Riyadhus Shalihin bab 9 ini. Babul waqori wasakinati, utawi iki bab nerangni masalah tentang berbuat tenang, anteng, tenang di dalam kita berkegiatan. Manusia itu kadang gegabah, kesusu. Nah, tetapi ini kita diingatkan untuk berbuat yang tenang, tidak emosian, tidak kemerungsungan, tetapi juga dengan tenang. Oke. 149 yang buku saya ini. Sampun nggih, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh Allahu sapa Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Wa ibadur rahmani, utawi pira-pira kawula kang pilihan. Alladzina yaiku wong-wong yamsuna kang mlaku sapa alladzina alal ardi ing atase bumi haunan halih anteng halih alon. Wa idza khotabahum, nalikane ngomongi ing alladzina al jahiluna sapa wong pira-pira sing bodho, qalu iku ngucap sapa alladzina salama, ing pengucap kang slamet saking dosa, ing pengucap kang bener. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini di dalam hidup pasti akan menghadapi suatu permasalahan. Maka di ayat ini, surat Al-Furqan ini menjelaskan orang-orang pilihan. Jadi ibadur rahman itu maksudnya hamba-hamba yang terpilih, yang pilihan. Itu adalah hamba-hamba yang memang dia itu berjalan di muka bumi tenang, tidak gupuh, tidak gerusa-gerusu, semuanya dikerjakan dengan tenang. Meskipun, nah ini, meskipun ada yang mengatakan idza khotobahum jahiluna, ada orang-orang bodoh yang ngelokno dia, ada orang-orang yang tidak suka dengan dia, dia tetap tenang, tidak perlu memasukkan ke dalam hati. Maksudnya masukkan ke dalam hati ini kan kadang kita ini baperan ya, bahasanya anak muda itu. Mesti dimasukkan, sudah. Karena hakikatnya kita ini Pak, Bu, jujur, manusia itu ada orang yang senang, mesti ada orang yang tidak senang. Itu mesti. Tidak mungkin semuanya senang, Pak, tidak mungkin. Makanya ada kalimat wong Jawa iku, lek ana sumur mesti ana cereng. Bukan ana timba, Bu, bukan. Ada sumur mesti ada peceren. Ada orang yang suka, pasti ada yang tidak suka. Mesti nih. Semuanya suka, tidak mungkin. Mesti ada yang kritik. Wah, iki wong iki ustaz iki kurang ini, kurang ini. Menurutnya sudah bagus, yang satunya mesti ngomong, rasaku kurang. Tidak ada yang sempurna memang. Maka dari itu kita ini hamba terpilih ketika menghadapi permasalahan begitu tenang. Tidak tiba-tiba ditelepon, maksudmu apa? Tidak perlu begitu. Tenang saja, tidak apa-apa. Karena itu hakikatnya adalah kita ini diminta untuk berbuat yang baik. Dan orang-orang demikian ini Pak, yang tidak gampang emosian, itu pilihan memang. Tidak gampang untuk berbuat ini memang orang pilihan. Dan mudah-mudahan kita ini jadi orang pilihan semua. Nah, kalau kita mau milih itu kan dari berapa juta penduduk ini, nah kita ini segelintir orang sebelumnya. Nah mudah-mudahan segelintir kita ini adalah pilihan. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu, ora ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an, halih wong kang banget-bangetaken, kotu babar pisan, dohikan halih tur akeh guyune.
hatta aro sehingga ningali sapa ingsun minhu saking Kanjeng Nabi lahawatihi ing apa itu intil-intil itu ya. Jadi intil-intil tenggorokan itu Pak. Nah, jadi langit-langit itu Pak. Ing langit-langite intil-intile rahange Kanjeng Nabi inna makana angin pestine ono sapa Kanjeng Nabi ya tabassamu iku mesem sapa Kanjeng Nabi. Nah, ini adab tata krama kita ini Bapak Ibu kalau sudah ngaji itu memang guyu kok oleh saja. Tapi guyu lakak-lakak hahaha sampai mangapnya ombo ketinggal intil-intil di dalam itu. Nah, itu menunjukkan kita ini tidak tepat. Boleh tertawa itu boleh, tetapi jangan sampai kebangetan kalau tertawa. Sehingga Nabi itu banyak senyum daripada tertawa. Dohikan itu guyu lakak-lakak, tabasam itu mesem. Makanya jenengan ada orang itu meseman itu, ya itu api. Maksudnya tidak guyu lakak-lakak begitu. Tapi sidik-sidik mesem itu yang tidak tepat. Sidik mesem, nggak ketemu apa mesem itu jangan. Maknanya itu, jadi ketika kita ini ada adabnya, tata keramanya ketika kita ada suatu kegembiraan atau tertawa boleh, tetapi jangan terlalu kelihatan tertawanya itu. Jadi namanya gembira itu orang kan akhirnya wah boleh, tapi jangan sampai terlalu begitu. Jadi banyak. Dan Nabi ini pun juga tidak terlalu begini Pak. Makanya Nabi itu ya juga dulu menyampaikan di kitab Riyadhus Shalihin, jika kamu tahu maka kamu akan banyak menangis daripada tertawa. Mestinya begitu memang. Tetapi karena kita ini hidup di dunia itu kan kadang molak-malik Bapak Ibu. Molak-malik itu waktu ketemu senang itu mesti tertawanya luar biasa. Lek ketemu sedih baru nangis. Itu biasanya kita begitu. Tetapi sekarang ini ayo dirubah. Ketika kita ini ada kabar gembira, senyum. Karena gembira itu semuanya Allah yang memberikan. Nah, kadang manusia itu tidak sadar bahwasanya gembira, sedih itu mesti menanti kita, mesti. Nah, kadang suatu saat kita ini gembira, kadang suatu saat akan sedih. Lah, siap-siap saja kita ini, siap-siap. Kapan panjenengan akan dibuat sedih, kapan kita ini juga akan dibuat gembira. Nah, itu semuanya harus bersiap-siap. Nah, tidak siap-siap mesti akan bingung. Nah, maka di bab ini kita diminta untuk bersikap tenang, berjiwa tenang untuk menghadapi suatu masalah apapun. Jadi kalau kabar gembira itu kita pun juga tenang, tidak tertawa terbahak-bahak, tenang tetap. Tetapi meskipun susah pun kita pun juga akan tenang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Pertanyaan Ustaz. Orang-orang yang kerencer beberapa tidak masuk di keluar bisa ada. Nah, ini. Oleh-oleh nopo Pak? Saya itu sebetulnya ngeten Pak. Lek ndak masuk itu sakjane nyun sewati itu ya Allah. Kok ya pas hari Ahad. Memang kegiatan di luar itu liburnya hari Ahad. Jadi memang hampir saya itu kemarin 1 bulan hampir penuh saya itu tidak ngajar. Terus ini alhamdulillah kok kosong. Besok itu mau ke Probolinggo, tapi saya minta tolong mari ngajilah, aku budal, aku tidak ngaji tidak enak. Oleh-olehnya apa? Satu Bapak Ibu, di luar sana itu butuh orang-orang seperti panjenengan. Butuh orang-orang yang dakwah seperti panjenengan, butuh di luar. Makanya panjenengan di sini itu jangan gontok-gontokan dengan teman. Beda pendapat itu gontok jangan. Di luar sana itu masih butuh pencerahan seperti panjenengan. Mungkin mohon maaf jenengan mungkin merasa di sini maaf ilmu ini pas-pasan, mungkin begitu. Tapi di luar itu jenengan akan jadi ustadz-ustadzah.
Karena orang itu maaf di sana itu maaf, jenengan bisa ngajar Al-Quran saja sudah dipanggil Ustadz Ustadzah. Makanya guru TPA itu panggilannya Ustadz Ustadzah. Banyak Pak. Kemarin juga saya ke Manado. Saya baru ngeh. Biasanya keluar ini kan masjid musola. Nah di sana ketemu nih rumah ibadah begitu. Jarak 50 meter begitu. Dan itu kita sadar betul. Dan maaf, anjing itu juga berkeliaran seperti kucing di sana. Sampai ada teman itu karena turun dari tangga takut ada anjing lewat, kaget kepleset. Saking takutnya. Nah makanya para imam itu ada berpendapat, satu, anjing itu najis mughalladhah, ada anjing itu najis biasa. Tapi lihat tempatnya memang seliwer-seliwer anjing, najisnya jadi biasa. Jadi kan bolak-balik kena ngapur debu terus nanti kalau bolak-balik kesenggol itu kan mesti pakai debu terus jenengan. Sak meter kena jenengan basuh, sak meter lagi kena lagi. Sak meter lagi kena lagi. Saya itu kadang gini, ya Allah muka-muka gak didemek belas aja. Akhirnya lewat itu ya bismillah, semoga-moga minggir. Delalah kalau kita lewat itu ya kok minggir anjingnya itu. Kok ngerti monggo silahkan begitu kan. Ya alhamdulillah kan begitu. Padahal saya itu sangat dengan anjing ini sangat ya apa ya? Lek wedi ya ndak, Pak. Tapi najisnya iya. Memang dulu juga pernah dikejar anjing waktu kecil. Jadi juga agak sedikit trauma dengan anjing sebenarnya. Tapi ya memang itulah gitu. Nah, dakwah di sana ternyata lebih dibutuhkan. Intinya panjenengan ngaji ini ayo dibuat bekal untuk dakwah. Jadi tugas dakwah itu bukan tugasnya ustadz, tapi tugas kita semua. Ud'u ila sabili rabbik. Nah, ud'u ngajao sapa sira kabeh, dakwah sapa sira kabeh. Ane mukhatab ya. Ud'u ila sabili dakwah sapa sira. Nah, sira itu kan maknanya umum. Semua kena. Ud'u dakwah Pak Ustadz bukan. Ud'u itu misalnya semua. Maka dakwah itu merangkul tidak memukul. Bapak Ibu di situ jenengan kalau sidik-sidik haram agak susah. Maka harus dakwah ini harus kita pola yang baik. Dulu kita ini kenceng lek dakwah, kudu ngene, lek gak ngene salah. Itu lihat konteks tempatnya siapa. Kalau kita yang sudah ngaji di ngomongi kudu ngene pas. Sudah ngaji lama. Makanya Nabi Muhammad pun ketika dakwah, siapa yang dihadapi? Lek sahabat 4 sahabat yang sudah sering ikut Nabi, kenceng Nabi, ngene. Tapi ketika ada sahabat yang baru, Nabi saya ingin masuk Islam, caranya dos pundi? Oh iya, pokoknya ojo bujuk ya. Enak kalimatnya ojo bujuk. Lek jenengan saya, gimana syaratnya? Kudu sholat, kudu ngaji, kudu begini, kudu sih bisa. Tapi bagi orang yang baru menerima begitu, dakwanya juga yang baik. Dan subhanallah kadang di sana ini pun biasa Pak berdampingan begitu. Malah saya itu kadang nggak dengar adzan belas di sana itu. Kok nggak adzan belas? Nah saya kadang mikir waktunya itu kan juga selisih 1 jam lebih dulu sana. Karena sana kan Wita ya. Kita ini kan WIB. Jadi kan biasanya jam itu kalau enggak otomatis ini juga lewat. Ada temanku saking semangati sholatnya jam 4. Padahal jamnya itu ikut Surabaya, itu Jawa Timur. Jadi di sini saya ngomong ini kepetengan loh sama niku. Kok ke akas teman-teman. Ndak begitu Mas. Iki jam 4 jam sampai niku jamnya sudah diupdate belum? Waduh, ya aku sih nggak ngerti saya. Lalu kurang diupdate wong jam kuwi jam 3. Nah, terus gimana? Wah, berarti apa? Ya sholat mana lagi sholat lagi. Sama nah, intinya ngoten Pak oleh. Jadi memang kadang saya kan sering begini ya. Kan di sini alhamdulillah mudah-mudahan Ustaz Khairuddin dipanjangkan umurnya. Nah, saya itu tidak hadir kan ada Ustaz Khairuddin kan enak gitu. Nah, saya ini kan hanya ini saja. Jadi masih ada Ustadz itu kan kita masih ngelencer kan tidak apa-apa gitu loh. Jadi tidak apa-apa. Tapi ngelencernya memang karena juga urusan dakwah. Sehingga saya pun
asli Bu, Pak, meninggalkan ngaji itu asli berat sebetulnya. Kalau memang itu tidak ada hubungannya juga dengan dakwah. Jadi apa ya? Menggantikan perkara yang wajib itu juga harus dengan yang wajib. Jangan meninggalkan wajib dengan sunnah, jangan. Karena ini sama-sama dakwah, juga harus meninggalkan dengan wajib. Itu biasa begitu. Maka inti daripada perjalanan safari itu, di luar masih banyak yang butuh tenaga kita. Kita itu maksudnya panjenengan juga loh ya. Jadi jenengan bisa tidak hanya hidup di Surabaya, tidak hanya di Sidoarjo, tapi suatu saat mungkin orang Ternate butuh panjenengan, ya ayo berangkat. Maknanya untuk dakwah bersama-sama di sana. Gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nadbi ila idyanis sholati wal ilmi wa nahwiha. Utawi iki bab nerangne ngajak ila idyanis sholati maring nekani salat, wal ilmi lan golek ilmu, wa nahwiha lan sepadane salat lan golek ilmu. Minal ibadati saking pira-pira ibadah, bis sakinati kelawan anteng, wal waqori tegese apa ini? Ya anteng gitu aja. Jatmiko ya. Jatmiko ya anteng gitu kan ya, tenang. Jatmiko. Makanya ada namanya alif jatmiko. Wong sing tenang ana tenang. Nggih, glenak-glenuk begitu ya. Qala dawuh Allahu sapa Allah Ta'ala halimahulur sapa Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man utawi sapa wong yu'azzim iku ngagungaken sapa man sya'airallahi ing pira-pira tetengere siare Allah, fa innaha mongko sak temene yu'azzim min takwal qulubi iku setengah saking pira-pira takwane pira-pira ati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat kan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Nah, maka kalau kita ini sering mensiarkan Allah, sedikit-sedikit jenengan ketemu Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, sedikit ketemu begitu, siar-siar begitu, maka disitulah termasuk orang-orang yang hatinya senantiasa bertakwa. Nah, itu kalau kita ini kan. Makanya jangan diganti kurang ajar, ini mau lapo sih kok ini. Nah, kurang ajarnya diganti. Astagfirullah, lapo kok muni mau. Nah, diganti. Nah, itu memang bedanya Pak Bu orang ngaji dengan tidak. Jadi ketika kita kembalikan sesuatu ya innalillahi. Lapo ya mau niku. Nah, gitu dikembalikan gitu. Jadi kalau kita ini mau mensiarkan begitu, maka tanda-tanda orang takwa itu di situ. Tetapi kadang ada yang balik sekarang itu. Orang takbir itu bukan berarti dia itu radikal, bukan dia itu teroris. Apakah orang-orang itu lupa gara-gara takbir itu Indonesia menang? Gara-gara takbir Indonesia itu menjadi merdeka? Tidak ada yang tahu, masa tidak tahu? Coba dibuka sejarah itu. Yang paling kelihatan di Surabaya ini Bung Tomo. Sampai Bung Tomo menyampaikan, andekan saya tidak menemukan lafaz untuk menggiatkan untuk orang-orang ini kecuali takbir tadi, Allahu Akbar. Tidak ada kalimat lain. Semangat. Tapi kayak semangat tak kurang. Tapi dikasih Allahu Akbar lah, semuanya lebih tinggi. Makanya takbir itu bukan berarti kita ini radikal, tetapi itulah kondisi ketika kita ini mau bertakbir. Maka takbir itu mengatakan Allahu Akbar karena semuanya kecil di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Karena Allah lah yang maha besar dan semuanya ini kalah menang semuanya Allah. Maka Allah itu yang menjadikan kita ini benar. Nah, disitulah takwa itu Bapak Ibu, hati kita itu selalu senantiasa mengingat Allah. Maka disitulah kita ini termasuk orang yang takwa. Jadi ngeten Pak.
takwa itu menurut ada ulama yang mengatakan takwa itu kan hurufnya 4, terdiri dari 4 huruf. Ta, kof, waw, ya. Ta itu maknanya tawadhu. Nah, jadi kita ini jadi sebagai manusia harus tawadhu. Lek pinter, ojo rumangsa pinter. Lek hebat jangan rumangsa hebat. Lek punya jabatan jangan merasa punya jabatan. Merasalah. Makanya orang Jawa itu apik, dadi wong iku iso rumangsa. Aja rumangsa iso. Disinilah hebatnya kita ini. Makanya orang ini harus tawadhu. Pinter bagaimanapun eling, sing ngasih pinter siapa? Yang memberikan kita pandai siapa? Maaf, ada orang itu hafid Quran, hafid wis pol, bendino semaan, bendino ngaji. Suatu saat ngimami, Pak. Dan dia kok lupa. Hafid Quran. Tiba-tiba lupa di tengah-tengah itu. Iya, suratnya itu surat panjang-panjang. Suratnya itu pendek-pendek, juz 30. Jenengan pas kena watini wa zaitun ilal ladzina amanu wa amilus sholihat alma. Loh gitu tuh enggak sadar, Pak. Loh gitu tuh makmumnya pun diem kabeh. Kenapa? Dijemeng hafal Quran. Enggak ada yang sadar. Jadi maaf, yang ingatkan itu anak remaja. Falahum ajrun. Akhirnya jadi orang itu terperangah semua. Makanya kita ini tidak boleh sombong. Jenengan hafal alhamdulillah. Oh jangan kalau wong ngene gak hafal. Tidak usah begitu. Kadang ada orang itu yang memang susah hafalan, Pak. Makanya jenengan juga yang jadi guru. Ada satu nih murid pinter hafalan, yo aja muji murid sing hafal terus. Ada kalanya murid yang nggak hafal itu memang nggak bisa memang. Di apa-apaan itu ya. Saya dulu tuh hafalan juga patek pinter hafalan. Nah, teman-teman hafal alfiah sampai 1000 dol, saya itu nggak sampai 1000. Nah, kenapa? Nggak patek entos hafalan saya suruh hafalan itu rotok menderip begitu. Ya memang kan kondisinya begitu. Tapi kita tidak boleh begitu. Nah, maka tawadhu ini penting. Jadi orang takwa itu tawadhu. Yang kedua qanaah. Bapak Ibu semua, memang takwa itu kan tujuan daripada orang berpuasa. La'allakum tattaqun. Nah, qanaah. Ibu, bapak sekarang ini sudah ayo banyak istighfar dan banyak nyukur alhamdulillah. Makanya kan alhamdulillah ala kulli hal kan begitu. Wes sudahlah. Jenengan mau apa? Kadang tidak tercapai keinginannya itu emosinya luar biasa. Iki berarti Allah gak senang dengan saya. Bukan gak senang, memang dibuat begitu. Ayo bersyukur yang banyak. Alhamdulillah. Wis ngene iki sudah wujud. Makanya ada kalimat kan di hadis, ungduru ila asfala minkum wala tungduru fauqakum. Kan lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat yang di atas. Jadi kita begitu enak qanaah nrimo. Wis numpak apapun jadi terima. Sementara punya ceri ya alhamdulillah ditumpaki jarine. Ndak kudanan, ndak kepanasan tapi kesumuan ya. Numpak ceri kan begitu, Pak, sumuk kan ya. Tapi sekarang ini ada AC-nya juga, Pak. Maknanya apa? Kita harus qanaah. Tapi dengan qanaah begitu panjenengan wis ndak mungkin mikir macam-macam. Wis enak sih. Uripku wis enak. Jadi akhirnya tenang. Makanya tadi tenang kan termasuk orang pilihan, qanaah. Nah, jenengan bisa berqanaah, kita bisa berqanaah itu karena Allah semuanya. Makanya harus syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, huruf waw. Wirai. Waro. Sifat kita sebagai orang yang takwa itu harus wirai. Nah, wirai ini agak susah, Pak, sekarang ini. Karena Pak, wirai itu menjauhkan diri dari perkara yang subhat. Bukan perkara yang haram. Lek haram otomatis harus dijauhi. Subhat. Lah subhat itu bagaimana? Agak susah hari ini. Karena Pak, orang mencari yang halal saja sulit. Itu ngomongnya orang-orang loh, Pak. Saya dengar kalimatnya orang-orang begitu. Golek sing halal sulit. Ya, keliru.
Golek sing haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu ngomongnya begitu orang-orang tapi ya. Contoh, main contoh juga pinter nyontoh. Coba orang main judi ku, melekan sewengi gak menang-menang lho coba. Main terus ndak menang-menang, kan sulit kan? Loh, nyari sing haram aja lho sulit, apalagi yang halal. Itu kaidahnya orang-orang luar. Nah, kita pun ndak boleh begitu. Ya harus dibedakan. Terus kayak contoh apa itu? Napa nih? Terus kayak contoh apa terjadi? Yang napa? Sing anu wirai. Wirai. Contohnya gampang. Contoh, tukang tambal ban. Tukang tambal ban itu bisa naik haji. Kenapa? Ya karena wirainya tadi. Waktunya mestinya nambal itu bayarnya 20.000, ya ngomong 20.000. Ndak ada 20 jadi 50. Oh, iki wong ado iki pelatih pelat B. Gak mungkin balik menang Surabaya, genjrot ae 200.000. Pak, ini bocornya gak kathah, Pak. Karena ini juga lewat malam, saya ini waktunya tutup ya sudah 200.000. Siapa yang enggak bayar? Mesti bayar. Dia juga butuh kan? Tapi kalau dia itu tenang baik 20.000, Pak. Duh, 20.000? Iya 20.000. Ini kisah nyata memang. Akhirnya apa? Orang yang dibayar 20.000 itu karena top bocornya 2, sirup sama ininya bocor semua, maka ditebel 40.000. Dikasih uang 50.000 tidak ada susuknya, tidak ada, Pak. Jadi bapak inilah orang pertama yang nembel ke saya. Padahal itu sudah jam 10 malam, waktunya tutup. Dia sudah tidur dibangunkan. Nah, jawabannya apa? Wes gini Pak, 10 jenengan Pak. Lu jangan, saya ini kurang Pak. Ya sudah Pak, saya ikhlas. Berarti ini orangnya 10.000 ya. Akhirnya berangkat, sukses bisnisnya. Akhirnya dia itu ingat, aku biar gak ditembel banku, gak ngarep sukses telat. Nek saya telat, mesti dikasih proyek ke orang lain. Nah, akhirnya orang tambal ban itu dihajikan keluarganya. Jadi suami istri naik haji dihajikan oleh orang yang nambal ban. Ini contoh juga, banyak contoh. Maka kalau orang itu mau wirai, Bapak Ibu, jenengan yakin boten? Jenengan yakin boten? Lek rezeki itu sama Allah sudah dipastikan. Yakin? Jelas? Nah, gak kompak itu memang kok gak ya. Nggak, saya yakin, gak yakin. Soalnya jenengan saya mikir gini, aku koyo ingin tapi saya ingin ini. Mungkin ada yang begitu. Iya toh? Nggak bisa. Maaf, rezeki itu Pak Bu, saya sudah ngalami ya. Alhamdulillah saya ini ngalami betul. Rame-ramenya sertifikasi guru. Wah, ngurus ini macam-macam. Saya itu nggak ngurus belas. Wong ijazah saya sarjana hilang ingatan. SHI. Sarjana hukum Islam maksudnya. Melesetkan teman-teman hilang ingatan. Jadi guru nggak pas, nggak linear. Tapi tiba-tiba saya itu nggak tahu, ditelepon pengawas. Mas, tak tunggu di kantor Kemenak sampai jam 1. Teleponnya jam pinten, Pak? Jam 10 telepon. Saya tuh mikir, apa Pak yang saya siapkan ya? Berkas-berkas SK macam-macam. Saya itu tidak punya SK. Mengajar saya itu kan tidak SK ya, berangkat saja. Niatnya itu memang ngajar, tidak butuh SK. Nah ternyata kok tiba-tiba sama kepala sekolah gini, nunggu tak kena SK lah. Saya karena jam 12 tidak berangkat. Kepala sekolah saya ditelepon oleh pengawas. Anak buah sampai nih gak gelem budal iki lapo. Wong liyane gembrutuk pengen sertifikasi kok iki ndak kepingin. Loh, masa iya? Wes sekarang ini saya dimarahi oleh kepala sekolah. Kamu itu apa maksudnya? Nah, saya tidak punya SK Pak. Ya wis lungguh ini tak kena SK. Jadi yang buat itu kepala sekolah, luar biasa. Sing buatkan kepala sekolah biasanya itu. Wah, iya. Akhirnya sekarang dibuatkan begitu, saya datang. Besok PLPG ketemu di ini. Dosennya ngomong, rektornya, hari ini Mas, hari ini Bapak Ibu, jenengan terakhir yang ijazahnya tidak linear. Tahun depan, ya, karena Desember akhir kan, tahun depan itu kan kurang 3 hari. Berarti kamu besok tidak linear, ditolak. Jadi saya ini oleh siso terakhir sertifikasi, dan itu hasilnya sukses. Saya itu tidak ngurus belas apa-apa. Nah itu saya ngomong, rezeki itu mau kemana sih Pak? Jenengan sing ngurus ngoyo-ngoyo, teman saya itu ngurus ngoyo sampai ke Jakarta macam-macam.
ngeluntung gak jadi. Nah, kita ini sing tenang-tenang ya ndak ngerti ya jadi. Maknanya semua itu sudah ada. Nah, sudah ada, jenengan yakin. Contoh lagi, contoh. Jenengan mau minum. Nek rezekinya jenengan minum, jenengan mau minum loh ini. Mau diminum blek ini. Ada anak lari jangan ditabrak brak, pecah, pior, gak jadi minum. Padahal sudah dipegang, Pak. Mau diminum. Ini namanya bukan. Nah, itu loh. Meskipun sudah kepegang tangan. Tapi ada orang itu selaya-selaya gak lapo-lapo. Pak, minumnya ini, Pak. Loh. Bisa diterima enggak, Pak? Wes enggak usah ngoyo jenengan itu. Ngaji ditinggal. Kenapa? Ngejar bisnisnya. Enggak usah. Enggak usah begitu, enggak usah. Rezeki itu bisa diatur. Tenang aja. Makanya orang itu kadang pasrah, nah, dia itu enak, qanaah, gitu. Kemudian dia wirai. Nah, wirai bagaimana termasuk? Yaitu dengan jualannya, koncone sudah diijab apa? Sudah akad dengan temannya, kita diem saja. Bukan rezeki kita. Mudah-mudahan dia. Ternyata begitu itu kita latihan wirai. Yang keempat, yaknya adalah yakin. Jadi wong Islam kudu yakin. Islam itu memang agama keyakinan. Orang iman itu kan keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Makanya yakin. Jenengan Pak, Bu, sama saya juga begitu. Tidak yakin dengan Allah, kira-kira yakinnya dengan siapa? Makanya bolak-balik teman-teman ngomong sampean iki senengane yang Mas, gak tahu usaha sampean. Senengane pasrah tok ae. Batin saya dengkulmu gitu. Gak ono ceritane orang itu ndak usaha, usaha semua itu. Tapi kan usaha kan bisa dihitung. Oh, ini sekian kan bisa dihitung. Kenapa kita nih ngoyo-ngoyo yang ndak bisa kita maksimalkan? Maka begitu itu Pak, itu jadi kanu kita. Maka harus yakin. Kita ini yakin enggak? Nek ndak yakin, maka umat Islam tidak dapat apa-apa karena ndak yakin. Coba surat An-Nisa ayat 36. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Loh. Berarti kurang yakin kita ini pada Allah. Wong-wong sing padha iman, imano. Berarti apa ini maksudnya, Pak? Mestinya ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, berimanlah. Itu mestinya begitu. Tapi ayat ini, wong-wong sing iman, orang beriman, Islam, sing sholat, ngaji, barang itu, imano. Berarti maksudnya apa? Lah berarti iman kita ini kadang ya kurang, kadang ya tidak iman, kadang ya salah iman. Tidak iman, kurang iman, salah iman kadang. Imannya salah. Kok salah bagaimana? Karena masih percaya dengan yang lain. Di situ, Pak. Memang kita ini harus yakin. Sudahlah, jenengan yakin. Tidak usah bingung-bingung. Rezeki itu sudah. Saya tidak nemu perkara berapapun, karena saya pengalaman betul rezeki. Betul-betul pengalaman. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita ini mau mantep dengan Islam, mau mantep, yakin, wah, tenang. Terus kabeh kemrungsung kemana-mana bingung, jenengan itu nanti sama Allah ditenangkan. Yes. Tenang. Itu kuncinya. Maka di sini babe pas, anteng, tenang, tidak usah bingung. Gitu nggih? Nggih, Pak. Kita itu manusia ya, ingin menjadi orang ketenangan seperti itu. Nggih. Karena kita menghadapi seorang yang punya hutang. Nggih. Ketemu sama dia, terus pada dia itu mengatakan senyum kepada mereka, tapi hati kita berundel, tadi bayar. Tapi kita berusaha untuk ketenangan, tapi hati kita itu mendongkol kita. Sambun. Ya. Okay. Duit kita dipinjam orang, tidak balik. Ya, kalimat bagus, ini kelas no. Mau apa? Jenengan ngwikir sampai sakit, stroke, dongkol. Maaf Bu, Pak, ternyata orang sakit stroke, sakit macam-macam itu dari sini ternyata. Jenengan tuh sakit dengan orang marah ya, terbawa. Itu sakit, Pak. Makanya ada kalimat la takdzub itu ternyata diusut-usut itu di
oncei betul kalimat itu. Ada penyakit gara-gara kita ini marah. Makanya jenengan lihat ada orang itu kok hari itu gak tahu loro, gak tahu mikir. Ya gak tahu mikirnya macam-macam lah, jenengan kembangkan sendiri itu. Uripe gak mikir atau bagaimana gak tahu ya. Karena memang kondisinya begitu, Pak. Masya Allah, Pak. Dipikir-pikir orang itu kelihatannya senyum, tapi jenengan lihat manusia itu pasti punya masalah, wis pasti. Sampai guru saya itu ngomong, lek uang itu gak duwe masalah nih, pengen gak duwe masalah, mati yo. Kalimatnya guru saya itu begitu, kurang nggak guru saya itu, Pak? Jadi orang itu mesti begitu, mesti punya masalah. Ya tinggal menyikapinya yang baik, bermasalah itu yang baik. Dan apa sih kita mikir sampai utang dipikir-pikir bolak-balik? Yang penting kita tidak utang. Makanya kalau bisa jenengan tidak punya utang. Tapi sekarang ini pinter ngomong. Aku gak utang gak semangat. Loh ya, monggo lah. Semonggo diatur. Yang penting ada jagane. Semonggo. Pikir utangnya mana Ustaz? Monggo diatur lah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jenengan yang paham dengan dunia panjenengan. Kira-kira saya ini utang seperti apa? Kenapa? Orang itu loh Nabi tanya, si fulan ini punya utang enggak? Takutnya utang enggak? Maka kita ini punya utang jangan Bapak Ibu. Tapi jangan kepepet, ya utang tapi ya niatnya nyaur. Kadang kita ini maaf, sing sungkan itu sing utangi ternyata itu. Arep narik itu sungkan. Sing punya hutang sewante, enggak ditagih. Nah begitu itu jangan terjadi. Lah bagaimana Pak? Jenengan pirsani lah. Bila perlu jenengan doakan. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya itu yang punya utang bisa bayar. Didoakan tidak perlu. Loh memang ini latihan ini susah Pak. Jadi latihan ngilangi dongkol itu tidak mudah memang. Ya dongkol betul Pak. Ya kadang dipikir-pikir saya sama dengan jenengan. Tapi lebih dipikir ini utang sakmene kok gak bayar-bayar. Ya terus mau apa? Kondisinya begitu. Ya sing salah kita. Nah, memang kondisinya begitu ya dibantu semampunya. Aku utang 1 juta, aku didik 200.000, aku bantu sampean. Cukup, gak usah ngutangi. Umpamanya begitu umpamanya. Soalnya apa kalau diutangi mesti gak balik. Nah mesti gak balik jenengan punya duit. Aku mek duit 100.000 ya. Wis iki gawe sampean lah. Aku bantu nyumbang itu aja. Daripada jenengan ngasih 1 juta gak balik jenengan grundel ndak pas. Begitu saja, Pak. Nggih. Ya memang latihan. Masya Allah. Tapi jenengan yakin ini. Nek jenengan diutangi orang gak balik, jenengan harus yakin rezeki nanti ono lagi. Nyatanya jenengan ndak kekurangan kan kalau dipinjem itu. Nggih, Bu ya. Mesti kan jenengan tambah, dunyane lho tambah. Jenengan ndak percaya jenengan. Jenengan diutangi ndak balik, tapi jenengan dunyane ndak tambah. Nggih, Pak ya? Loh, ternyata begitu. Aku mbiyen diutangi wong pedaku mbiyen sik ngene saiki serubah ngene. Omah yo biasanya bocor-bocor iso nembel. Duit itu kan ya kadang Allah ganti dengan begitu-begitu itu lho, Pak. Allah ganti. Dan juga mungkin keluarga jenengan sehat, semua sehat. Itu juga termasuk gantinya. Gitu Pak ya. Memang latihan ikhlas itu susah. Ikhlas itu tidak ada bentuknya. Surat Al-Ikhlas itu jenenge surat Al-Ikhlas, tapi ndak ono kalimat qul huwallahul ikhlas, ndak ada. Ayo jenengan pirsani surat Al-Baqarah, antat baku Baqarah lho ada. Surat Al-Imran, Imran. Surat An-Nisa, wan nisaa lho ada. Al-Maidah ada, semua ada. Al-Ikhlas yang ndak ada. Berarti ikhlas itu ndak perlu diomongno, tetapi ya wis buktekno begitu saja. Agak susah memang, susah betul. Tapi belajar. Kita ini kan belajar. Makanya enaknya orang ngaji itu ya sering ditetesi kan akhirnya jebol. Nanti ikhlasnya insya Allah tambah tumbuh. Gitu Pak nggih? Nggih. 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 Nggih.
mengingatkan. Oke. Mengingatkan orang kembali ke surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 konsep berdakwah, 3 konsep mengingatkan. 1, ayo kita kembalikan dia ke ajaran Allah. Mbak Yu ini, tapi ngomongnya mau'izatul hasanah, ngomongnya sing bagus. Jadi ngajak kepada hukum Allah dengan ngajak yang bagus. Tadi usah mentak-mentak. Ngajak bagus itu begini Pak. Lihat ada orang itu diingatkan di muka umum kan sakit kan? Nah, dijak ngomong 4 mata. Mas, kapan aku sok ngopi mbek sampean? Pamannya begitu bahasanya anak muda. Kapan aku sakit nang omah pengen silaturahim. Nah, nanti nyampe di rumah dijak ngomong sing pelan-pelan. Jadi begitu. Nah, diajak. Lek dia bantah, wajadilhum billati yasan. Bantahlah dengan membantah yang baik. Kalau sudah dibantah, kita bantah lagi dibalik dengan yang baik. Kok pancet begitu? Yang terakhir dengan dongo, ya Allah, teman saya ini si fulan ini mudah-mudahan hatinya terbuka. Begitu. Kalau tidak begitu tidak bisa Pak. Nabi Muhammad kurang apa? Nabi Rasul mengingatkan pamannya Abu Thalib aja tidak bisa. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Nah, kita ini tugasnya hanya dakwah. Mungkin ada kita omongi kok sik gak mendal, mungkin cara kita yang salah. Waktu ini duhur awan-awan ngantuk-ngantuk dijak ngomong ya, mungkin tak. Nah, cari waktu yang bagus, cari kesempatan yang bagus ngomong dengan orang yang begitu. Gitu Bu nggih. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi. Idza uqimat nalikane den jumenengaken as-shalatu apa salat fala ta'tuna mongko aja sapa sira mongko aja nekani sapa sira ing salat wa antum hale utawi sira tas'auna iku melayu sapa sira wa atuha lan kanono sapa sira ing salat wa antum ahli utawi sira tamsuna lumaku sapa sira wa alaikum lan iku ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi anteng tenang fama adroktum mongko utawi nalikane fama mongko utawi rakaat adroktum kang nemu sapa sira ing ma fasallu iku salat sapa sira wa malan utawi rakaat fatakum kang pot apa ma ing sira faatimu iku nyempurnakno sapa sira ing salat. Jadi Bapak Ibu ndak perlu kita ini kan ada suhufi Ibrahim wa Musa melawayu ben gak ketinggalan rakaat luari gitu. Nah, itu enggak usah. Jadi diingatkan. Jadi enggak usah kita lari, tapi pergunakan dengan baik. Apa itu? Ketika jenengan dapat rakaatnya yaitu sudah ya diikuti, tapi enggak dapat ketinggalan, ya sudah, nanti disempurnakan gitu saja. Enggak usah bingung-bingung, enggak usah susah-susah kita ini. Nah, itu kondisi yang harus kita lakukan dengan tenang supaya kita juga enak.